Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 30 Agustus tahun 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang, siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Selamat beribadah, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita
sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Salam jemaat sekalian, sungguh indah anugerah Tuhan bahwa kita masih bisa beribadah bersama hari ini walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Dimanapun dan kapanpun kita beribadah, marilah kita mengambil sikap hormat. Kita datang menundukkan diri di hadapan tata kemuliaannya dan dengan bangkit berdiri, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari Minggu ini, kita diajak untuk mengerti tentang kehendak-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita, berproses mendapat hikmat pengertiannya, serta bisa menjadi pelaku firman yang berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Kristus memanggil kita untuk setia tinggal di dalam Dia, seperti firman-Nya yang menjadi dasar ibadah kita saat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuah apa-apa. Mari kita puji nama-Nya yang permai. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat bergema. Ku
saat kita datang ke hadirat-Nya saat ini, kita sesungguhnya datang dalam ketidaklayakan kita. Kita datang dengan lumur dosa kepada kekudusan-Nya. Marilah bersama kita berbalik kepada-Nya. Kita tenangkan hati, kita temukan Tuhan dalam hati kita. Naikkan pengakuan dosa dan mohon pengampunan-Nya. Kita mulai dengan mengambil waktu menaikkan doa pribadi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa-doa pengampuan dosa kami. Kiranya Engkau selalu mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Untuk setiap kita yang sudah mengaku dosa dan dengan sungguh berbalik kepada-Nya, Tuhan memberikan pengampunan-Nya dan memberi berita anugerah yang terambil dari Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, kau dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti sepertimu Yesus, disempurnakan
Saudara-saudara, sebelum kita bersama belajar dari firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau saat ini Engkau izinkan beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Sesungguhnya tidak seorang pun dari kami yang dapat beribadah jika tidak oleh Roh-Mu. Tolonglah kami untuk berdoa, tolonglah kami untuk mendengar firman-Mu, dan tolonglah kami semua menyatakan firman-Mu dalam keseharian kami. Kami juga memohon hikmat Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman. Izinkanlah hamba-Mu untuk menyatakannya seturut kehendak Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian dinyatakan bagi setiap kita, Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka yang membaca dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali hari ini saya boleh melayani bersama di GKI Mojokerto meskipun secara online. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengambil tema memahami yang dipikirkan Allah. Tapi sebelum kita bersama-sama membahas apa itu memahami yang dipikirkan Allah, saya kok jadi teringat sebuah tayangan yang lagi viral akhir-akhir ini, saudara. Tilik, saudara. Kalau saudara mengikuti apa yang trending, yang viral di YouTube, di media sosial, ada satu film pendek atau klip pendek berjudul Tilik. Tilik ini, saudara-saudara, adalah sebuah cerita sederhana
di mana ada sekelompok ibu-ibu dari sebuah desa naik truk, saudara-saudara, di daerah Jogja sana, naik truk dan kemudian mereka ngobrol. Terjadilah ngobrol di tengah perjalanan mereka di bak truk yang terbuka tadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa tokoh yang penting di sana. Ada tokoh utamanya itu Bu Tejo, saudara. Yang namanya Bu Tejo itu, saudara, ya ampun. Pokoknya kalau saudara lihat itu gregeten deh. Karena Bu Tejo ini menggambarkan sosok yang senengnya ngomong, senengnya mau tahu aja dengan orang lain. Dia adalah seorang yang kepo dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Lalu dalam obrolan itu mereka sedang menuju ke rumah sakit. Kenapa mereka menuju ke rumah sakit? Karena mereka mau tilik atau besuk Bu Lurah yang sedang sakit dan masuk ICU. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka dalam perjalanan mereka mulai ngobrolin keluarga Bu Lurah. Bu Tejo ngomong, sekarang ini si Dian itu kayaknya deket sama Fikri, anaknya Bu Lurah. Wah, Dian itu perempuan yang gak bener loh. Lalu yang lain mulai menambahi, masa toh, jangan ngomong sembarangan toh Bu, katanya. Siapa bilang sembarangan? Lalu keluarkanlah handphone saudara ibu-ibu dari desa yang naik truk bareng-bareng ini juga pakai Android, saudara. Lalu coba lihat ini fotonya. Wow, bener ya. Dan saudara-saudara, ada seorang ibu yang lain yang kemudian, "Mbok jangan gitu, belum tentu. Memangnya kalau pakaiannya kayak gitu, itu pasti buruk." Oh, itu sudah pasti, bla bla dan segala macamnya. Mereka berpikir bagaimana Dian ini, mereka anggap calon mantunya Bu Lurah ini adalah perempuan yang tidak benar. Perjalanan itu begitu panjang, saudara, dan obrolan itu berlangsung terus. Sampai akhirnya beberapa orang ketemu dengan Dian di rumah sakit. Mereka sampai di rumah sakit, di parkiran rumah sakit, truknya parkir, kemudian ibu-ibu turun dan disambut oleh Dian dan Fikri, anak Bu Lurah. Mereka mengatakan, "Aduh maaf loh ibu-ibu, tidak bisa tilik dulu. Soalnya ibu masih belum bisa ditilik, ibu masuk di ICU." Wah, gimana ini kita balik toh lah. Berdua atau saudara-saudara, kita diperlihatkan adegan anak Bu Lurah yang namanya Fikri dan Dian yang dibilang calon mantu ini. Kita diperlihatkan bagaimana mereka saling menopang begitu, saling ngomong, "Iya ibu belum bisa ditilik." Nah, saudara-saudara, akhirnya ibu-ibu ini sambil setengah bagaimana begitu ya saudara, setengah kecewa dan segala macamnya, kembali naik ke truk dan kemudian mereka mengalami perjalanan pulang. Di akhir tayangan itu saudara, di akhir cerita tilik itu, diperlihatkan sosok Dian yang dari tadi dirasani sebagai seorang yang nakal, sebagai seorang yang tidak baik, perempuan yang tidak benar, dan segala macamnya. Dibelain sama orang juga belum tentu begitu, nggak boleh buruk sangka. Apa yang diperlihatkan? Dian ini setelah tolah-toleh kanan kiri masuk ke sebuah mobil berwarna gelap, dan kemudian di dalam mobil itu ditayangkan adegan dia berkata kepada seorang laki-laki berumur dan mengatakan, "Mas, gimana toh? Fikri itu sampai sekarang kok sulit ya untuk terima. Kalau bapaknya itu nikah lagi." Dan kemudian Dian ini menyandarkan kepalanya di bapak tua tadi yang ternyata adalah bapaknya Fikri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak penonton yang terhenyak karena terjadi plot twist yang luar biasa. Terjadi hal yang tidak diduga. Kalau orang memahami dan menonton dari awal cerita ini, saudara pasti berpikir bahwa nanti endingnya akan diperlihatkan Dian adalah sosok yang baik, Dian adalah seorang yang pahlawan. Begitu mungkin dalam pikiran kita saudara-saudara, siapa yang menyangka ternyata sudah dibela-belain sampai bertengkar. Enggak taunya lebih buruk dari apa yang disangka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, plot twist membuat orang terkejut. Plot twist membuat orang mengalami ketidaksiapan dalam menerima apa yang terjadi.
Dan ternyata saudara-saudara, plot twist itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan orang beriman. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak jarang kita mengalami kekagetan, terkaget-kaget dengan plot twist-nya Tuhan. Apa yang kita pikir endingnya mestinya begini, apa yang kita raba-raba, kita duga selesainya nanti mesti begitu, ternyata oleh Tuhan diplot twist sedemikian rupa, dipuntir sedemikian rupa sehingga kita mendapati kenyataan yang sangat berbeda. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28 adalah salah satu contoh bagaimana manusia bereaksi terhadap plot twist-nya Tuhan. Dikatakan di sana saudara-saudara, pada waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada waktu itu, sejak apa saudara? Sejak dari rentetan Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Sejak dari perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyatakan kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang penuh keajaiban. Saudara, kalau saudara jadi muridnya Tuhan Yesus, ngikuti Yesus jalan dari awal Yesus berkarya sampai saat Yesus ngomong ini, saudara. Sampai pada pasal 16 ayat 21 ini, saudara-saudara. Saudara tentu akan jadi orang yang begitu bangga terhadap Yesus. Bagaimana tidak bangga kita mengikuti sosok yang karismatik, bagaimana tidak bangga kita mengikuti sosok yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel sejak zaman ribuan tahun sebelumnya. Orang Israel itu kan menantikan Mesias sedemikian rupa. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan segala tanda kedahsyatan kemuliaan. Kalau saya jadi murid-muridnya Tuhan Yesus saat itu, tentu saya semakin dibombong, saya semakin diyakinkan bahwa pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebanggaan dan rasa yang luar biasa tersebut tiba-tiba dibanting dengan pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, loh sebentar lagi loh anak manusia, aku itu harus pergi ke Yerusalem, terus nanti di sana aku akan mengalami penderitaan yang berat, dianiaya dan nanti bahkan aku akan dibunuh. Loh, apa enggak kaget saudara? Ini plot twist-nya Tuhan. Ketika kita melihat perjalanan Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan. Ketika itu dipadukan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Murid-murid tentu juga sebagai orang Yahudi asli, saudara-saudara. Mereka tentu juga menerima pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa nanti akan datang Mesias yang menyelamatkan Israel. Bahwa nanti Mesias ini akan memulihkan kerajaan Daud. Loh saudara-saudara, tentu dengan pikiran itu ditambah yang terjadi, yang dilihat, didengar, tentu mereka semakin mengharapkan, semakin percaya bahwa Yesus ini akan membawa kemuliaan, membawa kemenangan. Lah kok malah ngomong mati, matinya dibunuh lagi. Tentu tidak mudah untuk diterima. Sebab itu tidak sesuai dengan logikanya. Namun saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, sesungguhnya dari awal Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita merasa itu adalah plot twist-nya Tuhan, puntiran plotnya, plot yang terpuntir saudara, sebenarnya nggak pernah terpuntir dari awal. Tuhan memang ngeplotnya kayak gitu. Cuma kita menduga-duga di awal. Padahal tidak betul dugaan kita. Ketidaksiapan Petrus dan murid-murid yang lain terhadap berita bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan tanda kutip kekalahan dalam kematian, itu membuat mereka
Salah satunya Petrus bereaksi secara spontan. Petrus segera menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Dan itu berujung pada Tuhan Yesus yang menghardik Petrus. "Enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus dan teman-temannya kaget. Lu, kok endingnya kayak gitu? Seperti saya membayangkan seandainya ibu-ibu yang belani Dian di cerita Tilik tadi tahu bagaimana Dian, pasti mereka lebih terkejut. Keterkejutan itu kadang membuat kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan maksud Tuhan. Dan berakhir pada hardikan Tuhan yang mengatakan, "Enyahlah iblis." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira kalau kita hidup di tengah dunia ini dan kemudian menduga, mencoba memprediksi apa yang terjadi adalah sesuatu yang wajar. Namun kalau kita belajar dari teks kita hari ini, kita tahu bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dalam Tuhan bukanlah kehidupan yang seringkali predictable. Bukanlah kehidupan yang bisa diduga. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-muridnya, kita diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa kita ini ternyata lemah. Bukan lemah karena Tuhan menciptakan kita lemah, namun lemah karena kita tak mampu memprediksi dan tak mampu mengerti pikiran Tuhan. Apa yang kita pikir sebagai kebenaran harus disadari itu munculnya adalah dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan itu dipadu dengan apa yang ada di dalam kepala kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Itu semua sinkron. Pikiran kita akan ternyatakan dalam tindakan kita. Padahal pikiran kita itu seringkali menurut kita, bukan menurut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus. Kalau tema kita hari ini memahami yang dipikirkan Allah. Jujur saja pada saat pertama saya membaca tema ini saya langsung tertawa. Kenapa saya tertawa saudara? Karena bagaimana bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Manusia dengan otaknya yang cuma seginian itu saudara katanya saudara. Bagaimana bisa memahami Allah yang tak terbatas hikmat dan kedahsyatannya. Bagaimana kita bisa memahami Dia sementara kita sangat dibatasi oleh ruang waktu dan badani kita. Kita tak mampu melihat di luar badani kita. Kita tak mampu melompat waktu untuk melihat apa yang terjadi 20 menit ke depan. Jangankan 20 menit, 1 menit ke depan kita enggak bisa. Bagaimana kita diminta untuk memahami yang dipikirkan Allah? Nggak keliru, Tuhan Yesus itu menghardik Petrus dan kemudian mengatakan, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi kamu berpikir dari dirimu sendiri. Hardikan Tuhan Yesus secara tepat dikatakan demikian. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus tidak keliru dah. Kok ngomongnya kita disuruh memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Iya saudara, memikirkan apa yang dipikirkan Allah itu artinya kita mencoba untuk menantikan. Bukan malah mereka-reka sendiri. Percaya terhadap pilihan Allah terhadap kehidupan kita. Bukankah kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan ketika kita adalah miliknya Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Cuman kadang
caranya itu tidak seperti yang kita pikirkan. Apa Tuhan suka bikin kejutan? Bukan soal kejutan, bisa jadi itu sudah dari awal Tuhan merancangkannya, tapi kan kita nggak ngerti. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar kembali dari teks kita. Mari kita dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami keadaan yang berat, ketika kita merasa bahwa seolah Tuhan jauh dari kita, jangan buru-buru berpikir Tuhan beneran jauh loh. Bisa jadi itu karena kita yang salah paham terhadap Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir bahwa kita ini sudah oke di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang diberkati Tuhan, juga jangan berbangga diri sampai lupa untuk memperbaiki diri. Bisa jadi itu karena kita yang gede rasa. Toh kita ini dalam menimbang segala sesuatu belum tentu benar seperti yang Tuhan mau. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah berarti bersedia untuk menantikan apapun yang Tuhan kehendaki. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah membutuhkan kesediaan untuk menerima kejadian-kejadian yang tak terduga dan kemudian beradaptasi dengan itu. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bentar lagi justru kebalikan dari saat ini di mana kemuliaan orang menyanjung-nyanjung aku, bentar lagi aku akan dibunuh, menderita dengan luar biasa. Kesediaan untuk berpikir apa yang dipikirkan Allah akan menuntut kita untuk mempersiapkan diri. Bisa jadi kita diutus untuk sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita. Mari belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mari belajar untuk memahami bahwa kehidupan kita pasti dipeliharakan oleh Tuhan bagaimanapun cara Tuhan. Selamat menjadi anak-anaknya. Selamat naik roller coaster mungkin untuk mengalami plot twist-nya Tuhan yang pasti berakhir pada sejahtera dan damai-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini anak-anak Tuhan boleh belajar dari sabda-Mu. Ampuni kami yang selama ini selalu bergerak dan berkarya menurut pikiran kami dan bukan menurut pikiran Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam hidup kami seringkali salah paham dan salah mengerti akan maksud Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa syafaat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai-bagai pergumulan. Kiranya Tuhan Yesus sendirilah yang mau berkarya di tengah-tengah keluarga-keluarga ini. Mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh pandemi. Keluarganya, anak, orang tuanya, suami atau istrinya, pekerjaannya, apapun yang saat ini ada dalam pergumulan mereka, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Mojokerto. Kalau sampai hari ini kami masih belum dapat melakukan ibadah secara onsite, Tuhan, satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan yang memandang kepada kami saat ini, memandang kesatuan hati. Biarlah kami Tuhan peliharakan untuk kami boleh memelihara kehidupan. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan, baik pelayan ibadah online maupun majelis jemaat bersama dengan Pendeta Samuel, Pendeta Simon, dan setiap orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai bagi karya pelayanan bahkan di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan hikmat, sehingga dengan hikmat dari Tuhan, segala sesuatu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk koster, untuk karyawan, setiap karyawan gereja, driver gereja, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menguduskan segala karya mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, baik mereka yang sedang sakit ataupun mereka yang lemah tubuh karena usia lanjut. Tuhan Yesus, kami percaya akan jamahan cinta Tuhan. Karenanya kami berdoa untuk setiap obat, setiap perawatan yang diterima oleh saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah semuanya menjadi jalan Tuhan untuk memulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hati dan semangat mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah damai dan kebahagiaan yang dari Tuhan menjadi pendorong bagi kesembuhan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi pemerintah kami. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah daerah Mojokerto. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang hadir dan menghadirkan mereka di tengah kami. Karenanya ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi para pemimpin kota kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan mereka ketepatan, kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan.
upaya-upaya penghentian penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Mojokerto, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini tersebar di kota Mojokerto, yang sudah menjalani ibadah onsite. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka, menjaga dan memeliharakan mereka, sehingga mereka dilepaskan dari ancaman pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, karya baik Tuhan biarlah dinyatakan melalui kami sebagai gereja-gereja Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan secara khusus Pendeta Samuel Dian yang juga berkarya bersama dengan Pendeta Simon Filantropa di tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, cinta Tuhan menghidupi mereka. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan karya pelayanan mereka. Sebagai manusia, kami semua penuh dengan ketidaksempurnaan. Namun segala sesuatu kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Karenanya ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami juga ke dalam tangan-Mu. Segala kerinduan, impian, segala harapan kami di tengah-tengah berbagai situasi yang menekan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami di tangan-Mu. Kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita atas semua berkat-Nya dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto, BCA, dengan nomor rekening 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Rarjo. Yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan saat nanti bisa ke gereja lagi atau kontak penatua sektor. Dengan bangkit berdiri, marilah kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini kami bisa memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau selalu memberkati persembahan-persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis jemaat dan pengurus komisi yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau selalu memberkati karya layanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di atas semua pergumulan hidup, peganglah Kristus senantiasa, percaya dan setia berpegang padanya. Maka kita tidak hanya mendapatkan mahkota kehidupan abadi, namun juga menjalaninya dengan bahagia. Ikut Dikau saja Tuhan. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.